Habis itu tiba-tiba hilang gitu, nggak datang gereja lagi, nggak pemuritan, nggak pelayanan. Iya. Jangan nanti kalau lanjut menyinggung banyak penonton, nanti penonton left. Tapi kan pemuritan ini sesuatu yang nggak mudah gitu ya. Kadang kan gini ya, kalau aku sendiri aku juga pernah merasakan dimuridkan dan memuridkan gitu. Kadang-kadang anak muda ketika lagi seumuran 20-an kayak aku gini. Kita seumuran 20 plus kok ya, kita semua 20 plus. Benar gitu. Itu kan suka ini ya, aduh malas banget nih banyak rules gitu pemuritan, mau pacaran beda agama nggak boleh. Atau misalnya kayak, aduh nanti hidupku jadi diatur-atur, jadi harus gini. Padahal kan aku kan pengen hidup yang ya mumpung masih muda gitu, YOLO, you do you gitu kan. Gimana caranya kamu nih secara sebagai youth pastor gitu membuat pemuritan ini sesuatu yang fit buat anak muda? Nah, aku percaya bahwa pemuritan itu sendiri itu selalu fit di semua zaman. Artinya di zaman apapun ya pemuritan adalah jawabannya. Ya, gitu. seperti halnya firman Allah. Betul kayak tidak bisa lekang oleh waktu lah. Istilahnya kayak udah pakemnya Alkitab, pakemnya perubahan di dalam kekristenan ya melalui pemuritan gitu. Nah, tapi pertanyaannya kan gimana untuk membuat fit ya, karena itu yang penting gitu, bagaimana membuat pemuritan itu jadi relevan. Nah, kalau di zaman ini salah satu hal yang aku lakukan adalah aku tuh yang pertama tadi yang menargetkan hati ya, menargetkan hati. Tapi aku juga belajar gini, untuk mengajak mereka memikirkan ulang sih apa yang mereka percayai. Oh, berarti mereka biar nggak cuma pakai perasaan aja tapi juga Iya jalan. gitu. Jadi mereka bukan cuman apa ya namanya, kalau misalnya habis di gereja nangis-nangis itu aku mau memberikan hidupku buat Tuhan kayak gitu, semangat gitu. Tapi perasaan atau emosi itu kan berlangsung hanya beberapa saat saja gitu, fluktuatif. Nah, kayak gitu kan bisa jadi masalah, malah kita nggak konstan gitu di dalam menjalani kehidupan kekristenan. Jadi aku mengajak mereka untuk memikirkan ulang apa yang mereka percayai dan apa yang mereka pahami tentang pemuritan, bahwa ini tuh sesuatu yang sangat-sangat penting dan dalam keadaan apapun ya tentu saja aku memberikan waktu istirahat ya di dalam kehidupan kekristenan mereka gitu. Kalau mereka sanggup nggak sanggup ya silahkan beristirahat dan sebagainya. Tetapi ya at the end of the day kita harus belajar buat ya kembali lagi untuk hidup bermisi gitu. Benar. Ya, Jadi diajarin biar kamu tuh percaya sama Tuhan nggak cuma dengan hati kamu tapi juga akal budi. Betul kan ya, dengan akal budi juga kita disuruh untuk mengasihi Tuhan kan. Jadi memberikan alasan kenapa mereka percaya mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu buat aku hal yang sangat-sangat penting gitu. Benar. Harus start dengan why-nya gitu biar kita juga hidupnya tuh konstan gitu ya. Jangan sampai kita ada masalah terus habis itu tiba-tiba hilang gitu, nggak datang gereja lagi, nggak pemuritan, nggak pelayanan. Iya. Jangan nanti kalau lanjut menyinggung banyak penonton, nanti penonton left. Aku tersinggung di sini, cut gitu. Suka gitu deh. Terus berarti challenge-nya apa nih selama kamu memuridkan komunitasmu gitu? Yang kepikiran sih ada dua. Yang pertama itu waktu ya. Karena terutama kayak pandemi ini si Cika itu sudah semester 4 tapi di Fire itu baru setahun. Kenapa? Padahal kan harusnya udah 2 tahun ya kalau berdasarkan semester, karena waktu itu pandemi. Jadi waktu itu singkat banget kalau di Jogja, 3,5-4 tahun itu udah super duper singkat. Cepet banget. Singkat banget karena masih ditambah KKN, tambah ujian, ada yang tiba-tiba pergi magang, kampus merdeka lah, apapun itu tiba-tiba hilang 1 semester. Ya itu waktu yang pertama. Yang kedua adalah aku menyadari bahwa pemuritan itu hal yang sangat personal. Ya, Terlepas dari gereja punya kayak kelas pemuritan dan sebagainya, tetap pada akhirnya itu sangat personal. Artinya kita harus terus memikirkan ulang gitu loh cara-cara kita, pendekatan kita. Karena apa yang berhasil pada satu orang belum tentu berhasil pada orang yang lainnya. Ya, karena gitu, beda personality kan pasti. Beda personality, ya kan kalau ya udah lanjut. Ya. Nah, jadi harus personal banget, harus fleksibel banget, harus berdoa terus-menerus kayak ini gimana nih gitu. Dan semakin lama kita mengenal seseorang kan semakin kelihatan aslinya ya, semakin kelihatan aslinya, semakin kita menggali lebih dalam, jadi kita harus terus memikirkan ulang sih. Setuju. Ya, tapi puji Tuhannya kalau karena terus berganti ya, kita dekat dengan yang namanya perubahan zaman gitu. Karena setahun sekali pasti ada perubahan dikit demi sedikit kayak gitu. Kan perubahan kan nggak selalu tiba-tiba ya, nggak 180 derajat. Kan dimulai dari satu generasi ke generasi, ya kita bisa lihat lah mulai dari generasinya siapa ke generasinya siapa itu
cukup berbeda gitu. Benar-benar berarti kita harus agile ya, mentalitas startup. Yo, Oke, kalau buat kalian sendiri nih sebagai orang-orang yang dimuridkan di dalam komunitas gitu, pasti kan kalian merasakan hidup kalian berubah gitu kan, kalian jadi tahu gimana caranya melayani, bahkan gimana caranya memuridkan gitu, bermultiplikasi gitu. Nah, ketika kalian ada di luar gereja nih, misalnya kan pasti kalian kuliah lah, kerja atau magang atau apa gitu. Gimana caranya kamu mengaplikasikan, mentaati apa yang sudah kamu pelajari di gereja biar fit buat lingkungan kamu di luar gereja? Justru apa yang kita pelajari di gereja, apa yang kita pelajari di pemuritan, itu tuh menjadi dasar buat kita hidup di masyarakat. Wow, masuk Menjadi ya, cara bisa ya. hidup gitu. Bisa banget ya, relevan gitu ya. Apalagi si Rachel ini kamu kuliah di kampus negeri kan ya? Iya. Pasti kan kamu di sana jadi minoritas gitu mungkin ya, atau kamu di sana jadi orang yang beda lah daripada yang lain gitu. Gimana caranya kamu nunjukin kalau kamu tuh emang beneran beda nih gitu? Dengan kita itu kayak menerapkan apa yang udah dipelajari di pemuritan, terus di gereja juga gitu. Pasti kan ada nilai-nilai kekristenan dan nilai-nilai dunia yang berbeda gitu. Nah, di situ nanti akan tampak perbedaan antara kita dengan teman-teman kita yang lain gitu. Oke, keren ya. Ada nggak satu temanmu yang bilang, ih Rachel kamu kok gini, kok kamu kayak penuh kasih banget, atau kamu kayak orangnya kok baik banget gitu? Iya, ada temanku yang bilang kayak, kamu baik banget deh, kayak gitu aja dimaafin gitu kan. Forgiveness ya. Iya, Pengampunan ya kan kayak Iya, itu kan salah satu Kristen perintah, banget lu. salah satu perintah Tuhan kan. Kalau gimana pun ya kita harus mengampuni gitu. Bahkan jumlah kita mengampuni pun nggak terbatas gitu buat orang kayak gimana pun, karena kita sendiri juga udah diampuni oleh Allah gitu. Setuju. Kadang kan orang-orang di luar sana mungkin value-nya kayak I treat you based on how you treat me, gitu ya kan. Ya. Kalau kita kan kita tahu nih kebenarannya bahwa meskipun kita ditampar pipi kiri harus kasih pipi kanan gitu kan. Makanya di situ kelihatan gimana kita harus forgiveness gitu ya. Oke. Kalau kalian gimana? Deo atau Cika? Iya, boleh. Kalau dari aku sama kayak Rachel gitu ya, kayak pastinya menerapkan nilai-nilai yang udah dipelajarin selama komsel, selama pemuritan gitu ya. Terus apalagi mungkin ditambah lagi kalau misalkan ada kegiatan gereja gitu-gitu kan, repost story apa segala macam gitu, mungkin jadi kayak dikira kayak ih anak gereja banget gitu ya, anak Tuhan banget gitu-gitu ya. Tapi kayak justru di situ momennya gitu loh, kayak saat mungkin orang-orang nggak baca Alkitab secara buku, tapi mereka bisa ngelihat Alkitab yang terbuka melalui kita gitu, melalui perbuatan kita gitu. quote. Editor. Jadi firman Tuhan yang terbuka. Iya, jadi kayak kita nggak cuma tahu secara kata-kata, tapi benar kita lakuin secara perbuatan gitu kan. Jadi kayak mungkin kadang-kadang pernah ada di masa yang kayak aduh jadi kayak apa sih kok ditanyanya tentang gitu banget gitu, tentang gereja pelayanan apa segala macam, tapi justru di situ jadi saatnya jadi momennya gitu kan, kayak siapa tahu ada hal yang ternyata mereka penasaran sebenarnya gitu kan, tapi mungkin nggak ada orang yang bisa dia tanya gitu untuk dia ajak ngobrol gitu. Nah di situ jadi satu momen atau kesempatan sih untuk bagiin apa yang kita hidupi di dalam rumah Tuhan gitu. Ini keren banget ya, makanya penting banget buat ngepost sesuatu yang lagi kita lakukan gitu. Siapa tahu orang ada yang lagi dalam journey-nya gitu. Kayak, ih kok Cika hidupnya rame banget, banyak temennya gitu. Sedangkan aku selalu sendirian, aku pengen dong punya komunitas kayak gitu gitu kan. Oke, kalau Deo gimana? Kalau aku ya kurang lebih sama lah sama mereka berdua ini ya. Ya jadi pelaku firman. Jadi pelaku Karena firman. apa ya, ketika kita ngomong tapi nggak menghasilkan tuh orang jadi nggak melihat dampak gitu. Ya aku sadari satu hal yang aku sadari perubahan dalam hidupku setelah bergabung komunitas dan sebelum. Setelah bergabung, apalagi sekarang ini kan udah memuridkan juga, banyak dari teman-temanku ngomong kayak gini, kayak kamu sekarang perubahannya signifikan ya, jauh banget ya, nggak kayak yang dulu kayak gitu. Bahkan bukan cuma teman-teman yang di gereja yang melihat pertumbuhanku, bukan cuma pembinaku, tapi teman-temanku yang di luar juga. Kayak wah, kamu nih pertumbuhannya signifikan ya. Nah, dari situlah mulai Spirit Gospel. Gitu. Kita sharing di situ kayak oh ya di komunitas tuh nggak ada penghakiman loh, bla 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 gitu.
coba deh kamu tuh di gereja kamu coba lebih aktif lagi aja gitu. Di situ kamu bisa belajar banyak hal lah. Kayak dia bilang, kayak pernah temanku bilang, aku tuh susah banget untuk mengampuni orang gitu. Sama kayak yang Rahel tadi bilang ya. Aku bilang gini, ketika kamu ngikut Tuhan, serius kamu akan dikuatkan. Ada kekuatan di situ. Akan ada perbedaan gitu. Iya. Jadi kayak dari situ mungkin mereka nggak langsung melakukan, tapi akan mereka pikirkan. Gitu sih. Benar-benar pasti mereka jadi kepikiran juga ya gitu. Aku juga pengen nggak mau lah hidup dalam dendam atau Benar. pengen lah sekali-kali bersahabat dengan banyak orang gitu ya. Jadi Oke. dari kayak perubahan diri, orang melihat wah ada perubahan di dirinya, pasti orang juga akan berpikir untuk bertanya dan kita bisa sharing di situ gitu. Mantap banget ini. Setuju ya bahwa dari hidup kita yang bisa jadi terang buat sekitar kita. Benar. Dan nunjukin kalau kita nih ada perubahannya loh, ikut Tuhan sama nggak ikut Tuhan Iya, gitu kan. Dari situ kita bisa membuka percakapan untuk ngomongin hal-hal yang spiritual dengan orang lain gitu.